Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Tetap sehat ya, dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, hari ini kita akan belajar lagi ya teman-teman. Tapi sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Nah, teman-teman, kita sudah berdoa semoga menambah keberkahan dan kemudahan dalam belajar. Nah, kita akan belajar di subtema 5 ini tentang pengalaman ya, subtema 2, pengalaman bersama teman. Nah, teman-teman semua, tentunya kita memiliki teman ya, baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, bisa jadi teman yang bermain datang ke rumah kita atau kita yang datang ke rumah teman kita. Tetapi ya, dalam bermain itu kita harus memperhatikan beberapa aturan ketika bermain ya. Nah, di sini Ustazah akan ya menyebutkan 4 aturan bermain bersama teman. Atau sebelum Ustazah sebutkan, ada yang tahu aturannya apa saja? Nah, yang pertama, ketika bermain kita harus tertib ya teman-teman. Tidak saling berebut mainan atau kita tiba-tiba bertengkar. Nah, itu tidak boleh. Kita harus bermain dengan tertib. Nah, yang kedua, saling meminjamkan mainan. Nah, tentunya jika kita ke rumah teman atau teman ke rumah kita, ya tentunya ada mainan ya di rumahnya masing-masing. Nah, kita boleh saling meminjamkan mainan ya teman-teman. Dan kita pun syaratnya ketika tidak dipinjamkan, tidak memaksa. Tetapi alangkah baiknya ketika kita memiliki mainan dan teman kita mau dengan mainan yang kita miliki, sebaiknya kita pinjamkan. Kemudian yang ketiga, menjaga barang milik teman yang kita pinjam. Nah, teman-teman harus ingat ya, ketika meminjam barang teman kita harus menjaganya. Jangan sampai rusak ya. Nah, bagaimana kalau rusak? Kita harus mengganti. Jadi ketika bermain kita harus menjaga barang milik teman agar tidak rusak ya teman-teman. Yang keempat, merapikan kembali mainan. Nah, teman-teman, jangan sampai ya ketika selesai bermain rumahnya berantakan, mainnya berantakan karena tidak dibereskan. Jadi setelah bermain, teman-teman ingat rapihkan kembali mainannya ya. Nah, bisa jadi ketika bermain juga kita membuat kesalahan. Nah, Ustazah mau tanya nih sama teman-teman semua di rumah. Apa yang akan dilakukan jika kita melakukan kesalahan teman-teman? Ya, tentunya meminta maaf ya. Ya, di sini ada contohnya ya teman-teman. Ada teman kita nih, namanya Hasan. Dia tidak sengaja menumpahkan minumannya Ahmad. Nah, apa yang dilakukan Hasan? Hasan tentunya harus meminta maaf. Bagaimana kalimatnya? Maaf ya Faisal, aku tidak sengaja menumpahkan minumanmu. Nah, boleh kita meminta maaf seperti itu. Ya teman-teman semua, jadi ketika melakukan kesalahan kita harus meminta maaf ya. Ketika bersama teman juga kita mempunyai pengalaman. Entah itu kita bisa belajar berhitung ya teman-teman. Nah, di sini ada pensil teman-teman ya. Pensilnya coba kita hitung. Wah, ada banyak ya pensilnya. Pensilnya ada 22. Ada berapa teman-teman? 22. Nah, yang Ustazah sebutkan adalah lambang bilangan. Jadi 22 adalah lambang bilangan. Nah, coba tuliskan nama bilangannya. Nah, teman-teman menuliskannya dengan huruf ya teman-teman, jangan tertukar. 22, tetapi menggunakan huruf bukan
angka. Tetapi jika teman-teman mendapatkan perintah dari ustazah, lambang bilangan ya, diperintahkan untuk menuliskan lambang bilangan, teman-teman menuliskan angkanya. Nah, pengenalan yang kedua, teman-teman juga menentukan nilai tempat. Wah, di sini juga banyak pensil ya, teman-teman. Nah, satu ikat pensil di sini jumlahnya ada 10. Kemudian satu ikat pensil lagi ada 10. Nah, kira-kira ada berapa ya dua ikat pensil ini dalam bentuk puluhan? Ada 1 atau 2? Oh, 2 ya. Oh, betul, 2 puluhan. Kemudian di sini ada 5 pensil. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, betul. 5 itu adalah 5 satuan. Jadi pensil ya seluruhnya berjumlah 25 pensil. Dengan ketentuan 2 itu adalah 2 puluhan. Kemudian 5 itu adalah 5 satuan. Jadi jumlahnya 25 ya teman-teman. Nah teman-teman, ketika bermain bersama teman juga kita bisa memperagakan berbagai gerak tumbuhan. Nah, kita akan mengenal gerak tumbuhan. Nah, teman-teman sudah tahu apa itu gerak tumbuhan? Nah, di sini gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan dengan cara menirukan gerak pada tumbuhan. Nah, salah satunya ada tumbuhan rendah, ya. Kemudian ada tumbuhan bertangkai lebar. Kemudian ada tumbuhan tumbuhan tinggi, ya. Nah, teman-teman, ada tangkai berayun-ayun ya. Nah, itu juga bisa kita peragakan menjadi gerak tumbuhan. Kemudian ada juga tumbuhan yang menjulang ditiup angin ya, teman-teman. Kemudian ada juga tumbuhan yang menguncup ya, teman-teman. Itu adalah salah satu gerak tumbuhan. Nah, teman-teman, selain gerak tumbuhan, kita juga akan mengenal gerak bertumpu pada kaki. Nah, di sini ada 2 cara ya, teman-teman. Cara yang pertama, teman-teman berdiri dengan salah satu kaki ya. Kemudian kaki tersebut dipeluk di bagian tubuh depan kita. Kemudian kita berdiri tegak. Nah, kaki kanan diangkat ke depan ya, ke depan tubuh sambil dipeluk dengan kedua kaki ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambar seperti yang Ustazah tunjuk ya. Nah, yang kedua, teman-teman berdiri dengan satu kaki ya. Kemudian berdiri tegak, kemudian rentangkan kedua tangan ke samping ya. Kemudian tekuk kaki kiri ke belakang. Nah, itu adalah 2 cara gerak bertumpu pada kaki ya, teman-teman. Hari ini ya kita belajar tentang pengalamanku selaras dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 118 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemadaratan bagimu. Nah, teman-teman, intinya ketika kita bermain, kita harus senantiasa mempraktekkan aturan-aturan yang berlaku dalam bermain ya. Jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan menjadi perpecahan di antara teman kita. Demikian dari Ustazah. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.